271 miliar rupiah hilang arah. Uang dari perut bumi Lampung yang seharusnya jadi harapan rakyat justru berubah menjadi bacakan elit. Ini bukan sekadar angka, ini tentang siapa yang menikmati kekayaan alam, rakyat atau kekuasaan. Sorotan tajam datang dari penggiat kebijakan publik Indonesia, Abdullah Sani. Dalam surat terbuka tertanggal 11 Mei 2026, ia membongkar dugaan skandal besar di balik dana participation interest atau PI 10% Blok Migas South East Sumatera. Nilainya tidak main-main, 17,286 juta dolar atau sekitar 271 miliar. Dana ini berasal dari pengalihan PI 10% antara PT Pertamina Hulu Energi Offshore South East Sumatera dan PT Lampung Energi Berjaya. Namun alih-alih menjadi sumber kesejahteraan, dana ini justru menyeret nama mantan Gubernur Lampung, Arinal Junaidi, ke pusaran penyelidikan hukum. Participation interest 10% bukan sekadar istilah teknis, ini adalah hak daerah penghasil migas untuk ikut memiliki saham pengelolaan sumber daya alamnya sendiri. Diatur dalam Permen SDM nomor 37 tahun 2016 yang diperbarui melalui Permen SDM nomor 1 tahun 2025. Tujuannya jelas, agar daerah tidak hanya jadi penonton eksploitasi, tapi ikut menikmati hasilnya melalui dividen dan peningkatan PAD. Tapi di Lampung, konsep ideal itu mulai runtuh. Masalah utama bukan sekadar uang besar, masalahnya bagaimana uang itu dicatat dan kemana ia mengalir. Menurut Abdullah Sani, dana PI tidak bisa langsung dianggap sebagai pendapatan daerah. Ada aturan keras yang harus dipatuhi, harus diaudit oleh akuntan publik atau BPK. Minimal 20% laba wajib jadi cadangan perusahaan. Dividen hanya bisa dibagikan lewat RUPS, tidak boleh langsung masuk sebagai PAD. Jika tahapan ini dilanggar, maka yang terjadi bukan pengelolaan, tapi dugaan penyimpangan sistematis. Pertanyaannya, apakah 271 miliar ini sudah melewati semua prosedur itu, atau justru dilompati? Kasus ini kini berada dalam radar Kejaksaan Tinggi Lampung. Penyelidikan berjalan, penahanan telah terjadi, dan publik mulai gelisah. Abdullah Sani mendesak audit menyeluruh, termasuk pemeriksaan kasus oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Tujuannya satu, membuka seluruh aliran dana dan transparansi. Angka 271 miliar ini hanya akan jadi kabut. Ini bukan sekadar kasus hukum, ini adalah pertarungan antara konstitusi dan kepentingan, antara hak rakyat dan kekuasaan elit. Karena pada akhirnya pertanyaannya paling sederhana adalah siapa yang benar-benar menikmati kekayaan Lampung, rakyat atau mereka yang duduk di lingkaran kekuasaan. Jika uang dari perut bumi saja bisa hilang arah, lalu kemana lagi rakyat harus berharap?